سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح علينا بفتوح العارفين حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابع قراءة كل آياتها ومنها البسملة. والثامن عدم اللحن المخلي بالمعنى إلى آخره. Sadaqallahul Azim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang telah melimpahkan rahmah dan berbagai aneka ragam nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita kembali dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mulia menurut kacamata agama dalam rangka menggugurkan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu thalibul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadikan satu wasilah pertama sebab diampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat ma'asalam yang makrunan bita'dim semoga senantiasa Allah curah limpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak jamaah sholat husna yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan bab yang minggu lalu kita sampai ke nomor 5, yang mana masih dalam bab syurutul Fatihah, syarat-syarat membaca surat Al-Fatihah. Berbicara tentang surat Al-Fatihah berarti kita berbicara tentang Al-Quran. Kalau berbicara tentang Quran, mengingat ada hadis dari baginda Rasul, obat untuk sakit hati. Kalau kata bahasa sekarang mah galau ya Pak ya. Obat untuk orang galau itu ada Pak, dalam Islam diajarkan. Hadis yang diterang di sini yaitu dawahul qalbi khamsatu asya'. Kalau tidak salah ada sholawatan bahasa Jawa itu ya Pak ya. Ada sholawatan rombo hati kalau tidak salah. Nah tapi itu ditukil daripada hadis baginda Rasul. Bagus itu Pak. Lagu-lagu syiar-syiar yang berlandaskan hadis, berlandaskan Quran itu bagus. Ini kan kalau zaman sekarang rata-ratanya bukan berlandaskan Quran, bukan berlandaskan hadis. Ayatnya tidak cai-cai dijanjikan kemana, gitu ya. Ayat gunung naon gitu diceritakan kemana. Nah, ini di sini Arabnya itu dawamul qalbi khamsatu asya'. Utawi dawakne obat hati iku 5 perkara. Obat hati itu ada 5 perkara. Jadi ketika kita sedang kesulitan, hati kita sedang sempit, hati kita sedang gundah, entah masalah apa kita sedang diterpa, hati kita galau, itu obatnya ada 5 Pak. Mana salah satunya? Yang pertama, qiraatul Quran bitafakkur. Membaca Quran dengan bitafakkur,
artinya mentelaah, mendalami berikut makna-maknanya dalam terkandung yang Quran yang kita baca. Jadi tidak cukup kita dengan hanya baca Quran. Contoh, ada obat kata Ustaz tadi, hati galau nih, mau punya uang misalkan. Contoh Ustaz, bukan duit baca Quran, cak Ustaz kita baca duit bisa bunga. Macam Bismillahirrahmanirrahim. Oh, hadir. Dari mana lah? Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nuaya, itu nuaya tambah marah. Jadi kita tafakur dengan mencari tahu arti daripada Quran yang kita baca. Sebab Masya Allah kalau kita menggali lebih dalam keistimewaan umat baginda Rasul membaca ayat suci Al-Quran, tidak semata-mata membaca alif lam mim, ada 3 huruf yang mana satu hurufnya itu dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Alif lam mim 3 huruf berarti 30 kebaikan. Baca Bapak Sa'in berapa puluh huruf doanya? Sasurat, sejuz, Masya Allah. Lupa peneta. Nah, ganjaran yang Allah berikan kepada kita, Allah limpahkan pula hati kita yang tadinya kita gundah, akan diberikan oleh Allah kelampangan dada, karena yang namanya al-ghina. Al-ghina itu bisa dikatakan orang sugih, orang punya kesenangan. Kesenangan itu bukan hanya di materi, Pak. Kadang-kadang orang yang materinya banyak pun hatinya masih gundah, Pak. Benar, Pak? Contoh kecil, ada orang yang punya mobil, katakanlah dia punya mobil 5. Entah jelema mobil bisa HS, mobilnya can ampih kabeh Bapak Pardi. Beneran, Pak. Di dulu ka garasi, ayo pakai mobil aing jadi ke mana? Mobil HS eta. Iya, anak-anak kita ya, motor ngegolong-golos di pinggir jalan. Ini ngegolong beneran. Ngeunah HS. Gitu kan ya. Nah, ini al-ghina, ghina nafsi, artinya kesenangan itu adanya di dalam hati. Allah ciptakan ketentraman di dalam diri kita. Tidak tanpa kita sadari. Masya Allah, kita mengamalkan amal-amal soleh di depan kita ceritakan. Salah satunya membaca Al-Quran bitafakkur, kalayan dan mengetahui makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Gitu ya. Jadi ketika kita baca Quran, lihat kita terjemahannya. Apa sih yang ini tujuannya? Apa sih artinya? Artinya ditafakurkan, gitu ya, dengan sungguh-sungguh, tidak ada niatan yang lain. Karena jelek, Pak, hukumnya ketika ada seorang manusia membaca Quran karena hayang didengek ku batur, karena hayang dibayar ku batur, itu jelek, Pak. Wa yasiru a'malid dunya bisu'in niyat, karena niatnya jelek. Dia membaca Quran itu hanya ingin dipuji oleh orang lain, hanya ingin katakanlah dia dibayar oleh orang lain baca Qurannya, itu tidak jadi amalan akhirat, hanya jadi amalan dunia. Amalan dunia mah hanya jadi tai doang, Pak. Beneran ya? Makan misalkan amalan dunia. Ini di alam dunia ini misalkan ada makanan yang paling mewah, harganya pun selangit, dimakan oleh kita. Udah nyampe tenggorokan, nyampe ke bawah ini, mulai hargaan, Pak. Itulah kiasan dunia, Pak. Kalau amalan akhirat kita hanya jadi amalan dunia, na'udzubillah, itu amalan dunia tidak akan menyelamatkan amalan akhirat. Nah, makanya ada juga amalan dunia yang bisa menjadi amalan akhirat, itulah yang bisa menyelamatkan kita. Salah satunya yang sering kita jelaskan, yaitu kita diniatkan mencari nafkah, yaitu untuk menafkahi ahli-ahli kita, untuk menafkahi istri kita, anak kita, cucu kita, mantu dan lain sebagainya. Diniatan kita itu sebelum kita menginjak kaki kita ke tanah, itu kita itu ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal dilandaskan dengan niat karena Allah. Gitu ya. Inilah salah satu keistimewaannya. Yang pertama yaitu qiraatul Quran bitafakkur. Itulah obat hati salah satunya. Yang nomor kedua, wajalaul batni wa khala'ul batni, mengosongkan perut, artinya bisaum, dengan berpuasa. Pak Ustaz, saya membaca Quran
nggak bisa matanya udah belum nih. Kalau juga tidak bisa kebaca, harus dibantu sama kacamata aja. Kacamata juga lama-lama puyeng Pak Ustaz. Yang lain ada nggak obat hati? Ada. Wa khalaqul batni, mengosongkan badan, mengosongkan perut kita, artinya berpuasa. Puasa itu bermacam-macam. Ada puasa Nabi Daud, ada puasa Senin Kemis. Kesebutnya Senin Kemis. Puasa Senin Kemis gitu ya. Kalau puasa Nabi Daud itu hari ini puasa, besok kagak. Besoknya lagi puasa, besoknya kagak. Itu puasa Nabi Daud. Makanya kalau misalkan ada yang punya amalan-amalan sholat hari ini, sholat berjamaah rajin 5 waktu, besoknya enggak. Besoknya lagi sholat 5 waktu, besoknya itu amalan Nabi Daud, dari kebutan agama. Yang diajarkan Nabi Daud itu yaitu puasanya, puasanya bukan amalannya, Pak. Nah, jadi wa khalaqul batni, mengosongkan perut bisa jadi salah satu obat penyembuh hati peluka lara. Jadi ketika kita sedang gundah dengan membaca Quran belum bisa sembuh, puasa Pak, mantak naon jauh orang malalaki menan yo nya puasa ari teu gawe naon mah. Eta mah gawe berat ulah. Gitu ya. Karena salah satunya keistimewaan berpuasa itu yaitu nanti di akhirat. Jangankan umat baginda Rasul, manusia, malaikat pun mengkaguminya. Ketika dibangunkan di alam kubur, ini harumnya sangat semerbak Pak, melebihi minyak wangi kasturi. Itu kasturi Pak, pada waktu itu menjadi minyak wangi yang sangat semerbak wanginya. Tapi ini manusia sangat semerbak melebihi minyak kasturi. Akhirnya malaikat pada heran, wahai manusia, amalan apa yang kau kerjakan waktu di alam dunia? Saya hanya melaksanakan puasa setiap Senin dan Kamis. Jadi untuk orang yang puasa Senin Kamis itu nanti di akhiratnya dia akan semerbak wangi melebihi wangi minyak kasturi, Pak. Itu ya, melebihi minyak kasturi. Itu orang yang berpuasa. Nah, nomor ketiga mana? Wa qiyamul lail. Nomor ketiga obat hati, yaitu bangun di tengah malam ketika manusia yang lain sedang tertidur. Bangun di tengah malam. Untuk apa? Kehidupan itu Ustaz lain. Wa qiyamul lail ayat salat tahajud. Salat tahajud, salat tengah malam. Itu bisa mengobati hati. Selain bisa mengobati hati, itu bisa meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajat kita akan dinaikkan di kala manusia yang lain sedang tertidur. Kita sholat tahajud, sholat sunat tahajud di rakaat ini 2 rakaat. Allahu Akbar. Selepas membaca Fatihah, membaca iftitah juga tidak jadi masalah seperti yang kemarin kita jelaskan. Kalau misalkan kita dalam lingkupan sholat sunnah sendiri, itu ingin lama kita sholatnya, silakan baca iftitah yang mana saja. Mau iftitah Allahu Akbar kabirah sampai selesai, mau iftitah yang semuanya Allahumma ba'id baini semuanya. Selepas iftitah baca Fatihah, itu yang jangan ditinggalkan. Sebab yang namanya Fatihah itu ruknun min arkanis sholat, rukun daripada rukun-rukun sholat, jangan ditinggalkan meskipun sholat sunnah. Nah, selepas sholat Fatihah baca surat Sabbihis. Sholat Sabbihis rakaat yang pertama, rakaat kedua sesudah Fatihah membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Gitu ya, selepas uluk salam. Jika kita tidak bisa doanya, doa kita yang bisa. Gitu. Terutama minta diampuni dosa-dosa kita yang nomor pertama. Karena apa? Guru-guru saya Sahih mengatakannya, jikalau kita merasa rizki kita seret, itu kita jangan menyalahkan diri kita, tapi itu kita introspeksi diri. Ketika kita berdoa kepada Allah, bukan doa kita yang tidak diijabah, tapi dosa-dosa kita yang menutupi aliran rizki kita. Ibarat seperti air keran Pak. Itu keran kan, kalau misalkan meskipun di sononya udah dibuka tapi masih ada yang padat, itu air tidak akan keluar Pak. Itu ibarat yang madatin itu dosa-dosa kita Pak. Jadi yang nomor pertama kita
minta kepada Allah, minta diampuni dosa-dosa kita, baik yang kecil maupun yang besar. Itulah ketika kita sudah memohon doa kepada Allah, memohon ampunan dosa, baru di situ ada banyak minta diampuni dosa kita, dosa ibu bapak kita, gitu ya. Ada kesananya silahkan minta urusan dunia dan urusan akhirat. Nah, inilah salah satunya obat pelarang hati, yaitu qiyamul lail, bangun di tengah malam. Jadi dinas di dalam Al-Quran pun, fatahajjab bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jikalau engkau, ini pesan ini secara tidak langsung di dalam Quran, Allah, kalau kata bahasa kita SMS kita, Pak. SMS kita di tiap-tiap manusia. Jadi di tiap malam jam 1/3, 1/2 malam itu malaikat rahmat keliling, Pak. Malaikat rahmat keliling ini di tiap-tiap rumah, Pak. Tiap-tiap rumah Allah kasih ketukin satu-satu itu tiap rumah, Pak. Cuman kadang-kadang mungkin kita yang nggak ada sinyalnya, Pak. Hati kita yang nggak ada sinyal, entah hati kita yang HP-nya nggak dihidupin, gitu ya. Ini Allah sebenarnya membangunkan kita semua. Jadi ada golongan yang dibangunkan oleh Allah langsung kacai, langsung sholat. Ada lagi sebagian umat yang bangun cuman lihat bola, gitu ya. Bangun doang, ada lagi ke kamar mandi, SD baik. Ini gitu banyak. Nah, ini jadi berbagai macam. Nah, inilah mulai dari sekarang, jikalau kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2:30, jam 2:30, jam 3 bangun, kita ambil wudu, sholat tahajud. Karena supaya apa? Tadi fatahajjab bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, supaya kita diberi oleh Allah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah nomor ketiga, obat hati. Terus nomor keempat, wa tadarru'u inda sahri. Tadarru' selepas kita sholat tahajud, tadarru'u inda sahri, kita berdep-dep, artinya memohon di waktu sahur. Di waktu sahur ini sebelum subuh, sebelum tahrim, Pak ya. Sebelum tahrim, di waktu subuh. Makanya ini waktu sahur ini selain waktu barokah, waktu mendatangkan rahmah, waktu diijabah. Kan di Indonesia khususnya ini tidak ada tempat diijabah, Pak. Adanya waktu-waktu diijabah. Awas, harus paham dan harus memahami. Di Indonesia hanya ada waktu diijabah, tidak ada tempat ijabah. Di mana adanya tempat diijabah itu khusus Makkah, di Madinah, di mana? Ya makam Ibrahim, di Raudhah, gitu ya, di Ka'bah dan lain sebagainya. Itu ada di Timur Tengah. Tidak ada di Indonesia. Di Indonesia hanya ada waktu diijabah. Salah satunya waktu sahri, di dalam waktu sahur. Jam 3 kita minta kepada Allah, didengar oleh malaikat, disampaikan kepada Allah, diijabah doa kita. Ada lagi ba'da sholatil maktubah, selepas melaksanakan sholat fardu, sholat 5 waktu, kita berdoa kepada Allah, malaikat rahmat akan mencapai doa kita ke atas langit. Itu kan doa ada yang ngelap di atas langit, Pak, tidak diterima oleh Allah. Bukannya tidak diterima, tidak sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya di Indonesia itu tidak ada tempat diijabah. Kalau misalkan ada orang yang ngomong di tempat anu tuh, ketika kita doa asal bawa sesajen diijabah doa kita, gitu ya. Itu hal-hal yang nyeleweng, yang udah dipercaya. Sebab apa? Khawatir kita bisa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, musyrik, gitu ya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Yang nomor kelima terakhir, obat hati, wa majalisis sholihin. Ini kita duduk bareng di tempat orang-orang soleh, di tempat guru-guru kita, di tempat pengajian, di musola, di masjid, di majlis, di mana saja tempat perkumpulan orang-orang soleh. Kita duduk di itu tempat, insya Allah hati yang tadinya kita ngerasa gundah, hati yang tadinya kita ngerasa galau, diobati
kalayan berkah doa-doa, kalayan berkah kitab yang dibaca oleh orang-orang soleh tersebut. Nah inilah kita termasuk amalan-amalan obat pelarah hati. Mudah-mudahan yang ada di tempat ini Allah hilangkan rasa gelisah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kita teruskan kajian kita pada minggu lalu yang mana nomor ke-6. Syarat-syarat membaca Fatihah yaitu la yaskutu saktatan qasiratan. Wal khamisu alla yaskuta saktatan tawilah ay mutlaqan bila udrin. Nomor kelima, persyaratan membaca surat Fatihah jangan berhenti, artinya jangan sakta tawilah, berlama-lama, berhenti secara lama, entah dia lupa, ya, bila udrin tapi entah dia lupa, entah dia apa segala macam, dia tengah-tengah baca Fatihahnya berhenti, lama lagi berhenti. Nah itu tidak termasuk persyaratan Fatihah, harus balik lagi. Jadi ketika berhenti Bapak baca Fatihahnya, sedang sholat, tengah-tengah baca surat Fatihah berhenti, lama lagi nggak diterusin. Nah itu balik lagi aja dari Bismillah lagi, jangan diteruskan. Itu ya. Di sini bila udrin, kalau tidak ada udur. Kalau ada udur misalkan fa'in wahida udran kajahlin aw sahwin aw nisyanin aw i'yain lam yadurra. Kalau misalkan udur, apa udur di sini? Kajahlin. Apa nih ya? Dia lupa, gitu ya. Lupa. Aw sahwin atau hal-hal yang lain menyerupai lupa. Apalagi ain nisyanan aw i'yanin lam yadurra. Kalau seperti itu tidak jadi bahaya terhadap bacaan Fatihah yang kita baca di dalam sholat. Kalau misalkan hanya lupa, itunya lupa di sini, kalau yang jadi bahaya itu PPK, lupa-lupanya, pura-pura, gitu ya, lupanya pura-pura, gitu ya, kayak orang yang minjem hutang pura-pura lupa, gitu ya. Itu dosa Pak. Orang yang punya hutang, pokoknya dia punya hutang, tapi yang punya hutangnya itu keenakan yang dihutanginya itu keenakan gara-gara yang ngutangin kita itu nggak nagih-nagih. Itu harusnya kita yang bertanggung jawab, gitu ya. Yang bertanggung jawab harusnya kita yang berani ngomong duluan, gitu ya. Jangan ini nggak ditagih-tagih yang sama yang ngutangin kita, gitu ya, kita sebodoh aja, gitu ya, bodoh aja. Tadi itu pura-pura lupa, pura-pura nggak ingat, gitu ya. Nah kalau kasus seperti ini itu kita wajib mengakad-akadkan, artinya Pak, Bu, Teh, maaf ya minggu ini mungkin saya belum bisa bayar, mungkin insya Allah minggu depan. Nah minggu depan kebetulan kita belum bisa bayar, terus yang penting masih ada komunikasi berjalan, jangan dibiarkan. Kalau kita berbicara ini akan amalun nas, ini sangat dikhawatirkan Pak. Terkadang orang yang berhutang itu kan akan jadi masalah nanti di akhir hayat kita Pak. Makanya kan suka ada kata-kata, kalau jikalau ini ahli kita mempunyai hutang piutang, bisa diserahkan langsung ke ahlinya guna membereskan. Karena si mayit jikalau memikul hutang, naudzubillah, itu arwahnya tidak akan disampaikan ke langit dengan arwah-arwah yang lain, tapi nyangsang tadi masih di awan. Naudzubillah min dzalik. Nah makanya kewajiban kita, jadi di dalam bab wasiat salah satunya kita menuturkan ke ahli-ahli kita, jikalau anak kita Ceng kalau kata kita ya. Nah kalau misalkan Bapak sudah tidak ada di dunia ini, Bapak tidak mau keciwit kulit ke bawah-bawah daging. Artinya Bapak tidak mau ketika kamu berbuat dosa, Bapak nggak mau ke bawah-bawah. Nah yang pertama wasiat seperti itu. Yang kedua, jikalau Bapak punya hutang, Bapak masih punya hutang ke si anu, tolong bayarkan. Itu sangat penting Pak, berwasiat seperti itu dalam bab wasiat. Nah inilah kembali
di sini ketika membaca Fatihah tidak jadi masalah. Kalau misalkan kita lupa itu nggak jadi masalah, lam yadurra. Terus nomor ke-6, wasabisu alla yaskuta saktatan qasirah yaqsudu biha qad al-qiraati. Nomor ke-6 yaitu tidak berhenti secara kang cindek, yaqsudu biha kang satitik, artinya berhenti sebentar. Yang bertujuannya berhenti sebentar itu qad al-qiraah, selama tidak memotong ayat selama tidak memotong Fatihah. Contoh, entah misalkan dia sedang berhenti napasnya tidak kuat, entah tadi kalimat yang di depan ini dia lupa, berhenti sebentar tapi tidak memotong ayat Al-Qur'an, itu lam yadurra. Yang dimaksud di sini jangan berhenti secara setitik, tapi bertujuannya memotong kalimat. Contoh, kan Al-Qur'an itu misalkan kita berhenti di tengah kalimat, itu wajib kita murojaah, jangan diteruskan kalau tidak ada tanda waqaf. Kalau tidak ada tanda waqaf, contoh Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malik. Nah, misalkan kita napasnya kurang, malik, nah jangan diteruskan yaumiddin, tapi balik lagi di kalimat yang awal, malik yaumiddin. Kalau misalkan atau contoh di akhir ayat Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, sampai gitu misalkan kita. Nah, ini jangan diteruskan. Karena alaihim di sini banyak ulama berpendapat kalau kita berhenti di alaihim pertama itu hukumnya makruh, kalau alaihim kedua kita berhenti terus melanjutkan itu hukumnya haram. Jadi ketika mau di alaihim yang kedua kita berhenti karena napas kita tidak kuat, balik lagi. Misalkan contoh yang tidak kuat napasnya, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, murojaah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sah meskipun murojaah. Daripada yang 'alaihim nggak kuat napas dilanjutin waladdallin, itu haram hukumnya. Kira-kira paham tidak? Gitu ya. Jadi alaihim yang pertama makruh, alaihim yang kedua itu dihukuminya yaitu haram. Gitu ya. Nah, jadi kasus di dalam sini berhenti sejenak, berhenti, lanjut tidak, waqaf tidak, tapi dilanjutkan, itu jangan, la yaskutu, jangan berhenti secara setitik karena bisa memotong kalimat yang di depan. Gitu ya. Bikhilafi malau qasudaqat al-qiraati walam yaskut fala tabtulu qiraatuhu. Jadi berbeda dengan bila mana dia tujuannya memotong ayat suci Al-Qur'an, lam yaskut fala tabtul qiraatuhu faraqa dzalika niyatu qat'is shalah. Jadi berbeda dengan misalkan dia berhenti ini, berhentinya itu dia masih melanjutkan, artinya melanjutkan, niatnya dia pengen berhenti. Seperti contoh yang tadi, wah saya kalau misalkan dari Syurato ke Waladhdallin, kadang-kadang yang saya baca itu sampai alaihim, ya saya mau berhenti lah di alaihim, dia sudah niat seperti itu. Tapi kebuktiannya ketika baca dia beres sama Waladhdallin, entah baca muridnya gitu intinya Waladhdallin, nah itu lam tabtul sholatuh, jadi tidak batal sholat. Gitu ya. Ada yang lagi ngomong ulama seperti ini, di dalam sedang membaca surat Fatihah dia ingin berhenti, tidak hanya berhenti baca surat Fatihahnya, tapi berhenti sholat, tapi dia terus melanjutkan surat Fatihah, lam tabtul, tidak batal bacaannya, artinya tidak batal membaca surat Fatihahnya. Berbeda di sini wa faraqa dzalika niyata qat'is shalah. Di sini awas perbedaannya, Pak. Berbeda niat
qat'is shalah, megatakan sholat, putus di dalam sholat. Itu kan kita punya niat putus sholat itu pada waktu itu fauran sedang putus sholatnya Pak. Meskipun satu diri dia masih melaksanakan sholat, tapi hati dia sudah ingin megat sholat. Ya, jadi harus fokus ketika sholat, jangan ada keraguan. Jikalau ada ragu itu kadang-kadang keraguan itu timbul di sidayus Pak, gitu ya. Di sidayus kadang-kadang kasus yang sering terlibat, misalkan kita sedang nahan buang angin nih, buang angin itu sudah kita tutupi, kadang-kadang di tahiyat kita ini keluar apa enggak ya, perasaan ini tadi kayak keluar tapi kayak enggak. Nah, yakinkan oleh kita mau keluar enggak, yakinkan oleh diri kita sendiri, jangan ada ragu-ragu, gitu ya. Kalau misalkan di diri kita niat sini belum, gitu ya. Jadi jangan ada keraguan, karena keraguan itu yang pertama membuat rusak kekhusyuan kita, yang kedua bisa jadi rusak niat kita. Jadi di sini niat takut is-shalah bi anna niyata ruknun fiha, karena niat daripada di dalam ibadah sholat itu rukun di dalamnya. Niat itu kan termasuk rukun, makanya di dalam takbiratul ihram itu dianjurkannya kita mengartikan arti niat kita itu supaya tercipta kekhusyuan di dalam ibadah kita. Sholli fardhu isya'i, Allah, saya sedang sholat apa nih? Isya. Berapa rakaat isya? 4 rakaat. Ngadep kemana? Di kiblat. Itu tujuannya supaya menciptakan kekhusyuan di dalam kita melaksanakan ibadah sholat, gitu ya. Jadi atau boleh aja misalkan ada sholat sholli fardhu isya'i arba'an, Allahu akbar, silakan saja. Yang penting hati kita tidak muqallibal qulub, tidak merubah-rubah, gitu ya, tidak merubah-rubah. Nah inilah, jadi berbeda di antara bi annan niyata ruknun fiha tajibu idamatuha hukman wala tumkinul idamatul hukmiyah. Jadi tidak ada yang namanya rukun niat, jadi wajib dimayangkan, selalu hadir di dalam hati ketika kita sedang sholat. Kalau misalkan berbicara tentang hati kita ketika ibadah sholat, Pak, ya Allah, seorang Syekh Abdul Qadir Jailani wali kutub itu sampai ada perkataan seperti ini: sholat kita dengan sholat seorang wali itu sangat jauh. Karena apa? Seorang wali Allah itu ketika sholat dia dimanapun dia berada, itu terciptanya kekhusyuan. Kita mah sedang sholat aja, di dalam sholat hati kita main-main. Itu seorang wali mengatakan. Ada dulu riwayatnya Habib Usman, kalau tidak salah daerah Petamburan. Habib Usman di daerah Jakarta sini sholat duha, Pak, ceritanya. Sholat duhanya ini seorang wali Allah di tengah jalan. Diusir oleh polisi, Pak, enggak, diamankan. Terciptalah kemacetan yang sangat luar biasa, panjang, nungguin Habib Usman sholat doang, Pak. Sholat Habib Usman duha 8 rakaat secara sempurna. Selepas sholat ditanya oleh polisi, Habib sudah beres sholatnya? Sudah. Ditanya, Pak, Habib wali mau ditanya, Pak, orang mau sholat di tengah jalan, diangkat ke polisi pegawainya. Ditanya, Habib udah beres sholatnya? Udah. Habib boleh dipersilakan ke pinggir dulu. Emang kenapa? Ini Habib sedang sholat di tengah jalan. Ini tengah jalan, kirain saya musola. Ngomongin musola, pandangan seorang wali Allah di tengah jalan kan musola. Kita mah kan musola buat tengah jalan, Pak. Makanya tengah musola, gitu ya. Nah inilah terciptanya kekhusyuan itu di mana kita menciptakan nuril qalbi, nuril hikmah. Nuril hikmah itu akan tercipta kekhusyuan di dalam diri kita. Nah inilah salah satunya para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Terus nomor ke-7, wasabi'u qira'atu kulli ayatiha. Nomor ke-7 persyaratan membaca surat Fatihah, yaitu membaca setiap-tiap ayat yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah.
membaca, jangan ada yang keliwat. Jangan ada yang keliwat, Pak. Gitu ya. Satu-satu yang ada di dalam mushaf itu kita baca. Jangan ada yang diliwat, jangan ada yang dirubah, jangan ada yang dihilangin. Jikalau kita tidak lupa dan tidak ragu menghilangkan ayat di dalam surat Fatihah, lam tabtul sholatuh, tidak sah atau nanti batal sholat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim dihilangkan, itu bisa batal sholat kita, batal membaca surat Fatihah kita. Jikalau kita ingat, alhamdulillah belum dibawa, balik lagi, gitu ya. Nah inilah qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalatu, sesuai ketentuan madhab kita Imam Syafi'i, bahwa kita memulai di dalam membaca surat Fatihah mengawali yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim, mulai dari Bismillah, gitu ya. Kan kalau Imam Maliki baca Bismillah cuma secara samar, secara sir, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, biasanya di Timur Tengah, gitu ya. Di Madinah, di Mekah, di Timur Tengah, di daerah-daerah Timur Tengah itu memakai Imam Maliki. Kalau kita Imam Syafi'i itu kita dari mulai Bismillahirrahmanirrahim udah mulai dijahrokan, terkecuali ta'awud. Itu ta'awud jangan dikencengin, Pak, gitu ya. Cukup sunnah disamarkan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu suatu tata cara awal membaca surat Al-Fatihah. Jikalau kita membaca ta'awud, itu sunnah seperti yang mana kita sudah ceritakan, sunnah di tiap-tiap rakaat membaca ta'awud, membaca a'udzubillah. Bapak rakaat pertama membaca ta'awud, rakaat kedua membaca ta'awud, silakan. Cuman yang lebih utama cukup di rakaat yang pertama. Baik maupun yang tahlil, misalkan tahlil, ada yang tahlil gitu ya, baca silsilah, dia membaca Fatihahnya, ta'awudnya itu hanya di Fatihah yang pertama, yang lain langsung bismillah, itu kita jangan halibuh, Bang. Ulah halibuh, mungkin dia memakai mazhab yang ini, gitu ya. Nah inilah yaitu wa minha al-basmalatu ay amalan la i'tiqadan. Jadi di sini membaca secara amal, bukan i'tikad. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam adaha ayatu minha, rawahu Ibnu Huzaimah. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ngitung iya Nabi ha ing Fatihah ing ayat minha ing ayat Fatihah. Jadi baginda Rasul di sini ketika membaca surat Al-Fatihah secara amal. Secara amal di sini yaitu ingat secara global. Jadi timbulnya rasa kekhusyuan seorang imam, seorang pembaca Fatihah itu bisa tahu akan huruf-huruf yang telah dia baca. Seperti kemarin surat Fatihah itu terdiri dari 156. Ada yang mengatakan 165, ada yang mengatakan lebih. Itu kita harus, si imam khususnya yang membawa makmum ingat akan huruf-huruf Fatihah. Khawatir takut ada yang hilang, khawatir takut ada yang kurang, khawatir takut ada yang ketambah. Itu baginda Rasul juga ketika membaca Fatihah mengingat-ingat ayat dan huruf di dalam kandungan surat Al-Fatihah. Yang sangat penting tadi ya. Terus mana lagi? Wasohahahu wa yakfi fi subutiha amalan ay hukmadunna. Nah, jadi cukup misalkan kita tidak bisa menghitung seluruh surat Al-Fatihah, cukup dengan kira-kira yang telah kita tadi dibicarakan 165, 175 itu yang terkandung dalam huruf Fatihah. Secara perkiraan kita itu sudah mencukupi mengkriteria orang yang merasa tiap-tiap ayat, tiap-tiap huruf di dalam surat Al-Fatihah. Qala Syekhul Islam wa fi Fathil Wahhab adabu ayatil Fatihah sab'un. Jadi dikatakan di sini oleh siapa? Oleh Syekh Islam. Ditukil di dalam kitab Fathul Wahhab
adadu ayatil Fatihati sab'un. Utawi bingbilangan pirang-pirang ayat Fatihah iku pitu. Jadi bingbilangan ayat-ayat di dalam surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Jadi di dalam surat Al-Fatihah ini ada 7 ayat. Wa amma adadu kullama tiha fatis'un wa ishruna kalimatan. Kalimah kata Syekh Islam di dalam surat Al-Fatihah itu ada 29 kalimat. Ada 29 kalimat. Itu penting yang harus kita ingatkan Pak. Jadi tadi ada 7 ayat, 29 kalimat gitu ya. Nah, ini yang harus kita ingat supaya apa? Supaya tercipta kekhusyuan kita di dalam kita sedang membaca surat Al-Fatihah. Karena kalau misalkan ini tidak dijelaskan oleh para ulama, tidak dijelaskan oleh guru-guru kita, ini kita lisan membaca Fatihah, mata kita kemana-mana. Apalagi sholat masjid yang kebetulan baru jadi, bagus lagi, gitu ya. Sulak cilok, sholat di 5 ain bagusan masjid ya. Itu panhate namanya. Atau ini sana jujur banget bahasa iya karena buah iya karena stain. Tuh lampu lagi dong nih, 200.000 dong ya sini. Kita banyak kamu mana? Jadi ingatkan tadi 7 ayat di dalam surat Fatihah, 29 kalimat. Itu yang harus kita ingat. Nah inilah terus wasaminu adamul lahni al-mukhilli bil makna. Nomor ke-8 persyaratan membaca surat Fatihah yaitu tidak ada percantelan karena rusak bil makna, tidak ada percantelan. Contoh di sini yaitu yastamilu yutaghayyur i'rabi wa ibdalul harfi. Tidak ada perubahan huruf, tidak ada perubahan kalimat, tidak ada pertambahan dan pengurangan kalimat yang bisa merusak makna. Mana yang sering kita contohkan itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam huruf iya ada tasydid. Yang mana tasydid itu sekurangnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan ditiadakan tasydidnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila mana makna itu robah, itu tidak termasuk dalam persyaratan Fatihah, lam tabtul sholatu lam tuqbal sholat itu tidak sah sholat itu orang. Jadi harus diraksa, jangan ada huruf yang tercantel meskipun misalkan beda sedikit. Makanya di situ kita wajib mempelajari ilmu tajwid Pak. Huruf-huruf itu jangan dibedakan antara h dan h, itu harus beda Pak. Itu harus beda. H kalau menurut ilmu tajwid itu h masih ada di anggota mulut. Kalau H itu sudah mencapai di dalam dada kita. H mana? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas beda kan? Apalagi yang alif huruf itu kedengarannya itu sangat beda antara H dan H, alif dan ain. An'amta alaihim itu harus beda Pak. An'amta ain semua itu bisa rusak. An'am teman-teman orang Arab gitu ya. Ente di mana? Onta gitu ya. Onta. Nah, awas. Jadi huruf-huruf itu harus jelas. Kita wajib mempelajarinya mempelajari ilmu tajwid hatmun lazimun. Sudah wajib, sudah dilazimkan. Jadi ketika kita meninggalkan ilmu tajwid ketika membaca Quran, asimun, kita mendapat dosa. Tidak hanya mendapat dosa ketika kita sholat, kita tidak menggunakan metode tajwid, tidak menggunakan metode huruf-huruf, kalimat-kalimat huruf, itu tidak sah membaca surat Fatihah kita acak-acakan sholat, gitu ya. Ada pun rada penting, ya, tidak terlalu penting, cuma harus memakai seni. Kenapa? Islam kalau tidak pakai seni sepi Pak, sepi, hampa. Contoh adan aja Pak ya, adan kalau misalkan nggak pakai seni, pada pencari kanan batu aja, besik diporokan kahuluan gitu. Ayo mau adan datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana ayo sini datang gitu ya, mana ayo ada datang. Makanya ada seni.
seni bacaan Quran, seni bacaan tilawah Quran. Jadi ngeliat dia jangan Pak, ketika imam mentang-mentang pengen didengar enak sama orang lain, Bismillahirrahmanirrahim, gitu jangan. Cukup atau sedangnya gitu ya. Jadi segimana murotal pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Boy, naon gitu ya. Terang surat Al-Baqarah gitu ya. Gebel-gebel teuing. Nah, inilah bisa menimbulkan kegaduhan di dalam hati makmum. Jikalau makmum sudah ragu dapat diimami oleh kita, itu akan menimbulkan kerusakan berjamaah. Gitu ya. Nah, inilah kebijakannya seorang imam. Di sini wasaminu adamul lahnil mukhilli bil makna. Jangan tidak ada sekalimah sehuruf, tidak ada menyantelkan huruf yang bisa merusak terhadap makna. Jadi ketika kita membaca surat Fatihah, hati-hati dalam mengucapkan, dalam membacakan surat Fatihah, baik si imam maupun si makmum maupun kita sedang sholat sendiri. Hati-hati ketika membaca surat Al-Fatihah. Para jemaah kaum muslimin rahimakumullah, mungkin cukup sekian. Kita akan melanjutkan bab kita ini baru ke-9, semuanya ada 10. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang sehat barokah, diberikan turunan yang saleh tersolehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di barakatil kitab Al-Fatihah.